Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Membahas kitab Syarah Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam li Fadilatul Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ini adalah pertemuan kita yang membahas hadis yang ketiga di malam hari ini, dan telah berlalu pembahasan berkaitan dengan hadis yang ketiga secara singkat di dalam hadis yang kedua. Dan hadis yang ketiga akan kita baca ini itu berkaitan dengan rukun Islam, dan itu juga telah disebutkan di dalam hadis Jibril ketika Jibril alaihissalam menemui Nabi dan para sahabat dan bertanya kepada Nabi tentang apa itu Islam. Hanya saja ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, di hadis yang ketiga ini ada sedikit redaksi yang berbeda. Kita baca dulu. Qala al-musannif rahimahullah, berkata musannif rahimahullah, yani Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, karena beliau yang mengarang kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Kata beliau, al-hadithus salis, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman atau dari Abi Abdurrahman, bapaknya si Abdurrahman. Ini kunyah dari Abdullah bin Umar. Beliau berkunyah dengan Abu Abdurrahman. Siapa dia? Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Nama beliau adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Dan Abdullah bin Umar ini adalah salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar. Dan dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis, yang pertama adalah Abu Hurairah. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ini yang paling pertama. Orang-orang Syiah paling membenci Abu Hurairah, dan Ahlul Bid'ah paling membenci Abu Hurairah, serta orang-orang yang mempelajari agama Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri, seperti orang orientalis, orang-orang liberal dan seterusnya. Mereka sangat tidak suka kepada Abu Hurairah. Kenapa? Karena mereka ingin menghancurkan agama Islam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu jelek di mata manusia, hadisnya tidak diterima, maka hadis-hadis Nabi kebanyakannya pasti akan tertolak. Karena kebanyakan hadis Nabi itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya mereka menjelek-jelekkan Abu Hurairah supaya manusia menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama ya, Abu Hurairah. Yang kedua, dari sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis yaitu Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Mungkin kita bertanya, kenapa bisa Abdullah bin Umar lebih banyak hafalan hadisnya dibandingkan bapaknya Umar bin Khattab? Harusnya kan bapaknya.
Kalau kita bertanya siapa yang lebih banyak hafalannya, Umar bin Khattab atau bapaknya? Jawabannya Umar bin Khattab atau anaknya Abdullah bin Umar? Jawabannya Abdullah bin Umar lebih banyak hafalannya. Jadi kalau kita bertanya siapa yang lebih mulia, Umar bin Khattab lebih mulia. Karena sepakat para ulama, tidak ada manusia sepeninggal Nabi yang lebih mulia kecuali Abu Bakar. Setelah itu Umar. Maka Umar lebih mulia. Dan itu ditulis oleh para ulama di akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ma'asyiral ikhwah, maka jawabannya ketika ditanya kenapa Abdullah bin Umar lebih banyak hafalannya, sama dengan kita. Karena kita masukkan anak kita di pondok pesantren, mereka hafal 30 juz. Kita juz 30 saja belum tentu. Itu biasa. Karena yang namanya orang tua itu, mereka sibuk untuk bekerja, sibuk untuk berdagang, sibuk untuk beraktivitas, mencari kecukupan yang memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, itu biasa. Maka ma'asyiral ikhwah, Abdullah bin Umar hafalannya lebih banyak dibandingkan Umar bin Khattab. Beliau dari sahabat Nabi SAW yang diurutkan oleh para ulama sebagai orang kedua yang menghafal hadis banyak setelah Abu Hurairah. Yang ketiga adalah Anas bin Malik. Ini urutan ketiga, Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini, kenapa beliau memiliki hafalan yang banyak dari hadis Nabi? Karena beliau menjadi khadimur Rasulullah. Beliau menjadi pembantu Nabi SAW, baik membantu Nabi di rumahnya, membantu dan mengikuti Nabi saat perjalanan. Bahkan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwa beliau pernah membawakan Nabi SAW sekantung air dari kulit, ya, dari tempat-tempat yang terbuat dari kulit. Beliau bawakan kantungan air untuk Nabi SAW buang air besar. Anas bin Malik yang membantu. Makanya beliau membantu Nabi SAW itu dari usia kecil, dari usia 10 tahun. Beliau menjadi pembantu di rumah Nabi SAW sampai usianya yang ke-20. Sekitar 10 tahun lebih beliau radhiyallahu anhu, Anas bin Malik membantu Nabi SAW. Yang keempat dari sahabat Nabi yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis yaitu Abdullah bin Abbas yang dijuluki dengan Al-Bahr, lautan, karena ilmunya bagaikan lautan. Kemudian yang kelima dari sahabat Nabi SAW yang banyak menghafal hadis Nabi SAW yaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dan yang keenam dari sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis yaitu Jabir bin Abdullah. Kemudian yang terakhir yang ketujuh dari sahabiyah, satu orang. Karena tadi 6 orang sahabat. Ini sahabiyah. Yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi itu banyak, tapi yang paling berilmu, ya, paling memahami ilmu agama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau banyak menghafal hadis Nabi SAW dibandingkan istri-istri Nabi yang lain. Sampai para ulama silang pendapat tentang yang mana yang lebih mulia antara Aisyah dan Khadijah. Silang pendapat dari para ulama, baik ulama mutaqaddimin zaman dulu sampai ulama mutaakhirin yang ada di zaman sekarang. Maka di antara mereka menyebutkan ada yang mengatakan lebih afdal Khadijah kalau dari segi duluan, ya, berhijrah, duluan mengenal agama Islam, lebih mulia Khadijah. Tapi kalau dari segi keilmuan, Aisyah lebih berilmu, lebih banyak menghafal hadis Nabi dibandingkan Khadijah radhiyallahu taala anhuma. Jadi ma'asyiral ikhwah, hadis yang ketiga ini dari anaknya Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Umar, atau biasa dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi SAW bersabda. Jadi dia menukilkan hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Buniyal Islamu ala khamsin. Bunia, ya, ini datang dalam bentuk
fi'il madhi dalam sighah majhul, bunia. Kalau bana artinya membangun, kalau bunia dibangun. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam telah dibangun di atas khamsin, 5 perkara. Jadi agama Islam itu tegak, bangunan keislaman itu di atas 5 pondasi. Apa saja itu? Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, adalah hamba dan rasulnya. Ini yang pertama ya. Syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzanallahu iyyakum adalah pondasi keislaman yang pertama. Makanya ketika sahabat Nabi SAW yang duluan memiliki ilmu yang banyak, Nabi utus untuk berdakwah ke negeri-negeri yang mana di sana banyak tersebar kesyirikan. Saat itu di negeri Yaman, ya, negeri Yaman, dakwah belum tersebar. Berbeda dengan Yaman zaman sekarang. Kita dapati banyaknya markis-markis pondok pesantren yang dibangun dan dibina oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Tapi dulu di zaman Nabi SAW, Yaman itu terkenal negerinya ahlul kitab, isinya Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani ini dikenal, mereka punya beberapa sifat kemungkaran yang besar. Yang pertama, dikenal Yahudi itu tukang main sihir, ya. Kerja mereka memakan harta riba. Itu dikenal di dalam akidah, ya, dari sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani, ya. Orang Nasrani mereka bermain sihir-sihir. Saat itu negeri Yaman negeri yang penuh dengan kesyirikan, kegelapan. Maka diutuslah para sahabat Nabi yang Nabi rasa sudah pantas untuk berdakwah ke suatu tempat yang jauh dari kota Madinah pada saat itu, yaitu 2 orang sahabat diutus. Pertama namanya Abdullah bin Qais, atau lebih dikenal dengan sebutan Abu Musa al-Ash'ari, ya, Abu Musa al-Ash'ari. Semua orang yang bernisbah dengan al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari, itu pertamanya. Ini ma'asyiral ikhwah, itu orang yang berilmu dari kalangan para sahabat Nabi SAW, ya, di zaman itu. Maka ma'asyiral ikhwah, masih banyak sahabat yang lain yang senior, seperti Abdullah bin Mas'ud, itu lebih senior dibandingkan Abu Musa al-Ash'ari, ya. Tapi Nabi saat itu utus Abu Musa al-Ash'ari, dan tentunya Nabi SAW merasa bahwa pada saat itu beliaulah yang pantas untuk ke sana. Yang kedua yang diutus Nabi untuk berdakwah ke negeri Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal. 2 orang diutus Nabi SAW. Saat itu Mu'adz bin Jabal berangkat, dan Nabi SAW memberikan nasihat kepada Mu'adz. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi negerinya ahlul kitab. Dikasih tahu. Ini juga pelajaran kepada kita bahwa jika kita mengutus seseorang untuk berdakwah di sebuah tempat, gambarkan kepada mereka apa kondisi yang ada di sana. Jangan kita menggambarkan sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak sehingga mereka bersemangat untuk datang. Ternyata sampai di sana tidak seperti apa yang digambarkan. Nah, ini keliru. Jadi ketika kita ingin mengutus seorang dai pergi ke sebuah tempat, kabarkan pada mereka di sana misalnya tempatnya sangat kental kesyirikannya, kabarkan sehingga mereka punya persiapan-persiapan. Atau di sana misalnya banyak ahlul bid'ah yang akan mematahkan subhat-subhat yang menurut mereka keliru, maka itu bisa dipersiapkan. Itu disampaikan. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzanallahu wa iyyakum, ya. Termasuk di dalamnya seorang yang menjadi pengurus di sebuah masjid biasanya memanggil khatib untuk ceramah di hari Jumat, ya.
segera konfirmasi dan bertanya, apakah bisa untuk sekaligus ceramah dan juga menjadi imam? Sampaikan kondisinya, di sini nggak ada imam. Jangan sampai nanti sudah ceramah, nggak ada yang bisa imam. Ya, ini didapati. Jadi ketika kita memanggil, mengutus seseorang, beritakan gambaran-gambaran yang bisa menjadi persiapan untuk orang itu bersiap. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi Nabi kasih tahu, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Kamu akan datang ke negerinya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya. Jadi kamu bukan datang di tempat zona nyaman ini Mu'adz. Kamu datang di tempat yang bertugas berat di situ. Apa nasihat Nabi? Kata Nabi kepada Mu'adz, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Yang paling pertama engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, bukan ajak mereka sholat, bukan ajak mereka puasa, bukan ajak mereka untuk berbuat baik. Tidak. Beda kita, baru kenal dakwah, yuk sholat. Baru kenal dakwah, ketuk pintu rumah orang, yuk sholat. Ayo sholat. Sholat yang diajak. Berbeda dengan dakwah para Nabi dan Rasul. Kalau Nabi tidak mengajak orang sholat dulu, sampai betul-betul mereka bersyahadat dengan benar kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kata Nabi, hendaknya yang paling pertama engkau dakwahkan kepada mereka, wahai Mu'adz, kabarkan kepada mereka bahwa tidak ada Rob, ilah, sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu. Dan kasih tahu mereka, wahai Mu'adz, kata Nabi, wa anni rasulullah, bahwa aku itu adalah utusan Allah. Ya, karena banyak pada masa zaman dahulu orang yang memuji Nabi Muhammad SAW itu berlebihan sampai menuhankan Muhammad. Jadi kan zaman dulu sampai sekarang. Ya, kenapa beberapa zikir-zikir yang ada di daerah Sulawesi Selatan ini yang dikenal dengan zikir Barzanji, ya, dan yang semisal dengan itu, kenapa itu disebut perkara yang keliru? Karena di dalamnya ada pujian-pujian yang berlebihan kepada Nabi SAW. Ya, tapi ada yang berisi seakan-akan itu tidak pantas untuk Nabi SAW. Makanya Nabi SAW bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibnu Maryam. Qul innama ana abdun. Faqul Abdullah wa Rasuluh. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memuji saya berlebihan sebagaimana Nasrani memuji Nabi Isa berlebihan. Akhirnya mereka menuhankan Nabi Isa. Pada saat itu banyak orang-orang yang memuji Nabi berlebihan dan bahkan sampai menganggap Nabi SAW itu adalah Tuhan pada saat itu. Makanya dengan tegas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi meninggal dunia, berkumpul manusia banyak pada saat itu. Dan dimaklumi, ketika Nabi meninggal dunia, Nabi tidak langsung dikuburkan. Berbeda halnya dengan apa yang diperintahkan Nabi, asri'u bil janaiz, ya, asri'u bil janazah, segerakanlah penyelenggaraan jenazah, disuruh segera. Tapi jasad Nabi ketika meninggal tidak dikubur secara langsung. Kenapa? Manusia berkumpul menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Nabi SAW. Karena kalau dikubur akan terjadi pertengkaran yang besar sebelum ditunjuk siapa pemimpin setelah Nabi SAW. Maka ketika manusia berkumpul menyaksikan jasad Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq naik di atas mimbar. Kalau kita mimbar kita ini ya, naik di atas mimbar mengumumkan kepada manusia. Itu dalil yang menegaskan bahwa jika kita menyampaikan sesuatu peringatan, sebuah ilmu, itu tidak dipermasalahkan untuk menyampaikan sesuatu dari tempat yang lebih tinggi. Itu berjalan di tengah para ulama. Nah, sebagian orang menyaksikan bahwa ini adalah perkara yang tidak pantas. Apalagi kalau yang naik di atas adalah anak muda, sementara yang di bawah adalah orang-orang tua. Itu keliru jika itu dianggap keliru. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq ketika menyampaikan, beliau naik di atas mimbar. Andai kata keliru, beliau tidak akan melakukan. Beliau bukan orang bodoh, beliau berilmu. Nah, sepakat para ulama, orang yang paling berilmu sepeninggal Nabi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau bukan orang bodoh, tapi beliau naik. Bersama dengan itu banyak orang yang lebih tua dibandingkan beliau. Beliau naik di atas mimbar. Ya, nah, itu dicontohkan oleh para ulama. Maka Nabi SAW ketika menyampaikan ilmu agama, beliau SAW menyampaikan dari tempat yang tinggi. Itu tidak masalah. Apa kata Abu Bakar? Ayuhan nas, wahai manusia, man kana ya'budullah atau man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang selama ini
memuji, mempertuhankan, bahkan menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad berlebihan. Kalian lihat, Nabi Muhammad sudah mati, meninggal dunia. Artinya putus, tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang hanya menyembah Allah saja, Allah adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Itu manusia baru berpikir bahwa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Ya, ini ma'asyiral ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat yang ma'ruf, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ya, sungguh Muhammad itu adalah seorang rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau, dan seterusnya. Jadi sangat jelas sekali yang didakwahkan kepada manusia itu untuk syahadat dulu. Seperti yang Nabi tugaskan kepada Mu'adz bin Jabal. Setelah itu apa? Setelah mengajak mereka untuk syahadat kepada Nabi dan kepada Allah dan kepada Nabi, kemudian kata Mu'adz, kata Nabi kepada Mu'adz, ya Mu'adz, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau manusia di negeri Yaman semua sudah mengikuti syahadat yang engkau ajak mereka untuk syahadat, kata Nabi kepada Mu'adz, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, bahwa Allah mewajibkan untuk orang yang sudah syahadat kepada Allah dan Rasul untuk mereka menegakkan sholat 5 waktu di siang dan malam hari. Jadi puncak kalimat tauhid ini yang pertama ini. Yang kedua adalah sholat. Sholat kata Nabi SAW, as-salatu amududdin. Sholat itu adalah tiang agama. Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dalam kitab Shalah, beliau menyampaikan, orang siapa yang menegakkan ibadah-ibadah yang besar, berbakti kepada orang tua, menolong orang lain, bersedekah dengan sesuatu yang besar, namun mereka yudayyi'us shalah, menelantarkan salat, maka tidak berguna dari amal-amal besar yang dia bangun. Kenapa? Karena hakikatnya dia membangun amal-amal, membangun sesuatu-sesuatu yang indah di bagian atas, tetapi pondasinya rusak karena salatnya rusak. Makanya kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah as-salat. Yang paling pertama akan Allah hisab dari seorang hamba pada hari kiamat tentang salat. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali. Kalau salat seorang itu benar, kata Nabi, akan benar semua amalnya. Kalau baik salatnya itu lurus karena Allah, bukan karena riya, wala sum'ah, bukan karena sum'ah, maka itu semua baik amalnya. Puasanya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, semua baik. Kalau salatnya baik. Lianna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Karena salat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan berarti orang yang salat itu dia enggak berbuat maksiat, enggak, tapi itu lebih meredam dan mencegah. Ini ma'asyiral ikhwah. Ya, jadi salat, fa in fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya rusak, rusak semua amal. Jadi syahadat yang pertama. Setelah itu apa? Wa iqamis shalah. Baru ajak manusia salat, sama seperti hadis Mu'adz bin Jabal itu. Setelah kalimat syahadat, salat. Tentunya kalimat syahadat ini memenuhi dari rukun-rukun dan konsekuensi-konsekuensinya. Ya. Antara kalimat syahadat itu konsekuensinya hanya menetapkan Allah saja dan menafikan segala sesuatu peribadatan kepada selain Allah. Ya. Seorang membangun rasa cinta, takut dan harapan kepada selain Allah, dia nafikan, dia tiadakan. Dan dia tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, ini yang paling pokok. Dia bangun kalimat la ilaha illallah di atas keyakinan, bukan karena paksaan dan hal-hal yang lain. Adapun dari rukun yang disebutkan oleh para ulama, dari rukun syahadat kepada Nabi SAW, yang pertama ta'atuhu fima amar. Kalau kita syahadat kepada Nabi, ya benar syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kita, yang pertama ta'atuhu fima amar. Kita harus taati semua yang Nabi perintahkan. Nabi perintahkan begini, taat. Nabi perintahkan begini, taat. Semua kita taati. Kalau kita memilah dan memilih mana yang cocok dengan perut kita lakukan, yang enggak cocok kita lakukan, kita tinggalkan, berarti itu belum benar syahadat kita. Satu. Yang kedua, ya, ta'atu fima amar. Yang kedua, wa naha au ta'atuhu fima amar. Yang kedua,
tasdiquhu fima akhbar. Ya, tasdiq, benarkan semua yang diberitakan, nggak boleh ditolak. Makanya ketika Nabi menceritakan pada Abu Bakar As-Siddiq tentang peristiwa beliau diperjalankan dari tempatnya ke Baitul Maqdis kemudian naik ke Sidratul Muntaha, Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling pertama membenarkan. Harus tasdik, benarkan semua. Ya, benarkan. Karena Nabi SAW tidak menyampaikan kecuali wahyu yang diwahyukan. Seperti peristiwa-peristiwa yang Nabi beritakan. Misalnya kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Rabb kami turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, dan setiap malam. Ya. Dan sampai kita menolak, ini enggak mungkin Allah SWT turun. Ya, enggak benar ini hadisnya ini. Karena enggak cocok di nalar kita. Maka tolak. Ini keliru. Syahadatnya tidak benar. Karena dia menolak, tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang ketiga, wajtinabu manaha anha wa zajar. Seorang yang benar syahadatnya kepada Rasulullah, dia itu ijtinab mana'a anhu wa zajar. Dia jauhi segala apa yang dibenci dan tidak disukai oleh Nabi. Kalau Nabi enggak suka, Nabi benci, tinggalkan. Jauhi. Dan yang keempat dari rukunnya, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Seorang itu enggak boleh beribadah kepada Allah kecuali harus dengan apa yang telah disyariatkan. Ini ma'asyiral ikhwah. Jadi setelah syahadat, salat. Yang berikutnya kata Nabi, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yang ketiga zakat. Ya. Yang ketiga adalah zakat. Dan zakat ini akan datang penjelasannya bahwa zakat yang wajib dan itu merupakan ijma' adalah zakat mal. Bukan zakat fitri. Pahami di sini. Yang termasuk rukun Islam bukan zakat fitrah, bukan zakat fitri, tapi zakat mal. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azzanallahu wa iyyakum. Yang berikutnya, yang keempat, hajjil baiti wa hajjil baiti, yaitu berhaji ke al-bait. Ya. Kalau datang kalimatnya baitun artinya rumah, tapi kalau datang al-bait pakai alif lam, ini alif lam yang menjadikan isim itu nakiroh menjadi ma'rifah. Artinya asalnya rumah, baitun artinya rumah, tapi ketika menjadi al-bait pakai alif lam, rumahnya sudah ditentukan, yaitu haji ke rumah yang telah ditentukan, yaitu Ka'bah maksudnya. Ini ma'asyiral ikhwah a'azzanallahu iyyakum. Ini bahasa Arab, betapa indahnya bahasa Arab. Hanya beda ada alif lam sama tidak ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam, baitun rumah. Ya, tapi datang konteksnya dengan alif lam. Wa hajjil baiti, al-baiti pakai alif lam. Artinya rumahnya telah ditentukan yaitu Ka'bah. Dan yang terakhir, rukun Islam yang kelima, shaumi Ramadan. Seorang berpuasa di bulan Ramadan. Ini ma'asyiral ikhwah. Disebutkan penjelasannya oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, kata beliau, hadzal hadits akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, bahwa minal muttafaqi alaih, dan hadis ini bisa dikategorikan dia sebagai hadis muttafaq alaih, yang disepakati. Muttafaq itu artinya yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li muslimin, tapi lafadznya punya Imam Muslim. Lafadz seperti ini konteksnya redaksinya dari Imam Muslim, tapi Imam Bukhari juga memiliki hadis yang sama seperti ini. Wa qauluhu buniyal Islam, dan ucapan Nabi buniyal Islam, Islam telah dibangun, ai ad-dinul ladzi bu'itsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah agama yang diutus Nabi SAW dengannya. Itu agama Islam. Nabi SAW hanya mendakwahkan Islam. Dan Islam itu ketika Nabi SAW dakwahkan itu berlaku kepada orang yang ada di zaman Nabi, manusia yang akan datang, zaman kita sampai tegaknya hari kiamat. Maka mereka semua dikatakan umat Islam, umatnya Nabi. Dan Islam ini adalah agama penyempurna 73 umat sebelum agama Islam. Banyak sekali umat-umat zaman dulu, nggak bisa disebutkan umat-umat kalangan para nabi, kalangan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling mulia dari semua itu umat Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan juga Syekh Muqbil rahimahullah.
bahwa Nabi mengatakan antum tuwaffuna sab'ina ummatan. Kalian kaum muslimin adalah penyempurna 70 umat. 70 umat disempurnakan dengan agama Islam. Antum khairuha, kata Nabi, dari banyaknya umat-umat zaman dulu, kalian yang paling baik. Wa akramuha 'ala Allah tabaraka wa ta'ala, dan kalian yang paling mulia di sisi Allah. Jadi kita bangga dengan lahirnya kita di atas keislaman. Kenapa? Karena umat zaman-zaman dulu kalah kemuliaannya dibandingkan umat Islam. Ini sangat luar biasa. Keutamaan besar untuk orang-orang Islam. Belum lagi ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu iyyakum, banyaknya jaminan untuk orang yang mati di atas keislaman dengan jaminan surga. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah, a'azanallahu wa iyyakum. Jadi itu agama Islam. Wa haqiqatu syar'an, adapun hakikat Islam secara pengertian syar'i, al-istislamul batin wal zahir lillahi ta'abbudan lahu bisyar'i al-munazzal ala Muhammad SAW ala maqamil musyahadah wal muraqabah. Ini definisi Islam. Al-istislamul batin wal zahir, yaitu memasrahkan diri secara batin dan zahir, secara nampak. Kita pasrahkan diri kita, tunduk dan taat. Batin kita tunduk, rela, menerima ridha dan ikhlas. Fisik, anggota tubuh kita yang nampak, ridha dan ikhlas untuk melakukan ibadah. Makanya ibadah itu tidak sah jika badannya melakukan, hatinya tidak menerima, atau hatinya menerima tapi badannya tidak melakukan. Ini ma'asyiral ikhwah. Semua itu kita lakukan apa? Dalam rangka ta'abbudan lahu, untuk beribadah kepada Allah bisyar'i, tentunya dengan tuntunan syariat. Bukan menggerakkan hati dan menggerakkan badan untuk melakukan ibadah tapi tidak sesuai tuntunan syariat. Ini keliru. Ya. Karena di antara syurutu qabulil amal, diterimanya amalan di sisi Allah, yaitu apa? Al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasulullah SAW. Harus mencocoki yang dibawa oleh Nabi. Ya. Makanya ada orang-orang yang melakukan amalan-amalan tertentu pada saat bid'ah pertama di negeri Kufah terjadi. Saat itu Nabi meninggal dunia. Dan bid'ah paling pertama dari bid'ah amaliyah yang terjadi di zamannya Abu Musa al-Asy'ari dan Abdullah bin Mas'ud. Jika banyaknya manusia yang melakukan bid'ah di sebuah masjid, Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Abdullah bin Mas'ud, bertanya, "Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu syai'an munkar." Sungguhnya aku melihat sesuatu yang mungkar, Abu Abdurrahman. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku lihat ada kemungkaran di sana. Ya, maka kata Abdullah bin Mas'ud, bawa aku ke sana. Datang mereka berdua. Bukan Abu Musa al-Asy'ari tidak bisa menegur, bisa karena beliau orang berilmu, tapi beliau menghargai orang yang lebih berilmu, Abdullah bin Mas'ud. Maka datang sama-sama dan mengatakan, "Wahai kaum, apa yang kalian lakukan?" Ternyata mereka melakukan bid'ah di dalam masjid. Dan bid'ah yang dimaklumi yaitu mereka membuat kelompok-kelompok di sudut-sudut masjid, dan masing-masing kelompok mengatakan kepada orang-orang yang ada di situ, "Kabbiru mi'ah, takbir kalian 100 kali." Maka Allahu Akbar, zikir berjamaah. Ya. Maka mendengar teriakan Abdullah bin Mas'ud, apa kata mereka? Kata mereka, "Ya Abu Abdurrahman, ma fa'altu illal khaira." Kami enggak lakukan kecuali kami niatkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika itu? Kata beliau, "Kam min muridin lil khair la yusibah." Betapa banyak orang yang ingin melakukan kebaikan tapi tidak mengena, tidak cocok. Itu bid'ah yang paling pertama terjadi di negeri Kufah dari bid'ah amaliyah. Jadi harus sesuai tuntunan syariat. Tidak boleh tidak sesuai tuntunan syariat. Al-munazzal ala Muhammad, yang dikatakan sebagai tuntunan syariat itu adalah apa yang telah diturunkan kepada Nabi SAW. Ala maqamil musyahadah, baik itu dengan cara musyahadah, ya, baik itu dengan cara musyahadah seakan-akan kita melihat Allah, awil muraqabah, ataupun ya kita merasa diawasi oleh Allah. Wal madhkuru fil hadits huwa arkanul Islam. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah rukun Islam. Faqad mutlal Islamu bunyanan lahu khamsu da'aimi aqamahu Allah 'alaiha wa ma 'adaha min asy-syara'i al-Islam fahiya min tatimmatil bunyan. Kata beliau, yang disebutkan dalam hadis ini itu semua adalah rukun Islam. Ya, mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji, itu semua rukun Islam.
Dan sungguh telah dipermisalkan agama Islam dengan 5 tiang yang Allah tegakkan tiang agama Islam itu dengannya. Dan apa yang selainnya dari syariat Islam, maka itu yang menyempurnakan bangunan. Ada kan amal-amal besar selain 5 perkara ini? Jihad. Amal besar enggak ini? Amal besar. Apalagi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Amal besar? Amal besar. Tapi dia enggak masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam itu 5 saja, enggak ada yang ke-6. Adapun amal-amal besar yang lain itu hanya tatimmatul bunyan, yang menyempurnakan bangunan-bangunan itu. Fasyara'iul Islam bin nazar ila rukniyah adamuha naw'an. Ya. Dan syariat Islam ini kalau ditinjau dari rukun atau tidaknya ada 2 macam. Yang pertama, ahaduhuma syara'iul Islam allati hiya arkanuhu. Yang pertama yaitu syariat Islam yang dia merupakan rukun-rukunnya. Wa hiya al-khamsul madhkurah, dan dia adalah 5 perkara yang telah disebutkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Wala sadisahalaha wala sadisalaha. Enggak ada rukun Islam yang ke-6. Jadi cuma 5 saja. Tidak ada yang ke-6. Wa ma yaqa'u fi kalami ba'di ahli al-ilmi min anna al-jihad aw al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar annahu ruknus sadis min arkanil Islam. Ya. Maka apa yang telah terjadi di ucapan sebagian ulama-ulama ahlul ilmi, orang yang berilmu, mereka menambahkan rukun Islam ya dengan jihad, perkara memerintahkan orang kepada kebaikan, melarang dari keburukan. Mereka menambahkan itu semua menjadi rukun yang ke-6, karena itu tidak kalah spesial dengan yang 5 tadi. Walaupun ada ulama-ulama yang menambahkan demikian, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan apa rukun Islam yang ke-6, katakan jihad. Itu pendapat yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya. Tapi apa? Fahum la yuriduna haqiqatur rukniyah. Mereka sama sekali tidak memaksudkan hakikat rukun. Ya. Mereka bilang itu rukun, ya, maksudnya perkara-perkara besar, tapi mereka bukan memaksudkan hakikat rukun pada asalnya. Karena rukun itu 5, enggak ada yang ke-6. Karena Nabi SAW hanya menyebut 5 saja. Idz la yajhalu ahadul muslimin anna arkanul Islam khamsah. Dan tidak ada yang tidak tahu dari personan orang-orang Islam bahwa rukun Islam itu 5. Orang bodoh pun tahu. Rukun Islam berapa? 5. Mereka tahu. Enggak ada yang enggak tahu, ya. Lakinnahum yu'abbaruna bidzalika iradat at-ta'dhim. Tapi mereka mengkategorikan 5, sebutnya 5. Tambah lagi jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar. Kenapa ditambah? Itu kata beliau yu'abbaruna bidzalika iradat at-ta'dhim. Mereka hanya ingin mengungkapkan keinginan untuk mengagungkan. Karena memang jihad itu luar biasa. Amin. Jihad itu luar biasa. Tidak ada yang mati di atas medan perang kecuali mereka jaminannya surga. Ini ma'asyiral ikhwan. A'azzanillahu wa iyyakum. Jadi memang itu luar biasa. Pokoknya enak perempuan ya. Laki-laki itu zaman dulu mau meninggal dunia dalam keadaan dijamin masuk surga, jihad dulu. Kayaknya orang semangat jihad zaman dulu ya. Kalau menang dapat apa? Dapat ghanimah. Ya, dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Itu banyak sekali. Ya. Kalau mati, mati syahid. Atau ada sebagian orang yang belum berperang, kabur duluan musuhnya. Melihat jumlah kaum muslimin sangat banyak, kabur musuhnya. Maka mereka mendapat harta rampasan perang, itu namanya fai'. Jadi beda ghanimah sama fai'. Ghanimah itu perang dulu, mati-matian. Menang, dapat ghanimah. Tapi kalau nggak usaha, musuh kabur, meninggalkan hartanya, namanya fai'. Jadi itu hanya mengagungkan saja, tidak termasuk rukun Islam. Ya. Ala taqdiri annahu law kana laha sadisun lakana hada. Nah, para ulama menyebutkan andai kata ya mereka mengkategorikan itu yang ke-6, maka ma'asyiral ikhwah azallahu yakum tentu maksudnya seperti ini, yaitu hanya mengagungkan saja. Wal akhar, dan yang lain yaitu yang kedua, syara'iul Islam allati laysat arkanan lahu, yaitu syariat Islam yang bukan rukun. Wa hiya ma'ada khamsul madhkurah. Dan dia adalah sesuatu yang ya apa yang disebutkan selain yang telah disebutkan dari 5 perkara tadi. Wa'addan Nabi SAW fil hadits arkanul Islam wahidan wahidah. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis rukun Islam itu satu persatu. Ar-ruknul awwal fi qoulihi SAW syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama, engkau bersaksi bahwa ya persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah
dan Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Fasyahadatul lati hiya ruknun min arkanil Islam hiya syahadatun lillahi bitauhid wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Jadi inti kalimat tauhid itu kata beliau asyhadatu lillah bitauhid. Bersyahadat kepada Allah itu intinya yaitu bersaksi bahwa harus menyembah Allah dengan tauhid. Tauhid itu ma'asyiral ikhwah ifradullahi bil ibadah. Mempersonkan, menyendirikan Allah dalam ibadah. Itu tauhid. Kalau kita menaruh rasa takut kita kepada selain Allah, hadza syirkun. Kalau kita menaruh rasa harapan kita kepada selain Allah secara berlebihan, hadza syirkun. Kalau kita masukkan, meletakkan rasa cinta kita kepada selain Allah dan itu kita jadikan yang paling utama, hadza syirkun. Ini termasuk syirik. Ya. Kayak kata Allah Azza wa Jalla, orang beriman itu punya cinta, ya. Tapi cinta mereka tidak mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali Muhammad SAW berrisalah, dan syahadat kepada Nabi maksudnya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, Muhammadun rajulun majnun, rajulun kadzab, orang gila, pendusta, penyihir. Ya, naudzubillah. Wa hadza ruknus tsani, dan rukun yang kedua, wa dzakara ruknus tsani, dan rukun yang kedua telah disebutkan oleh Nabi fi qaulihi wa iqamis shalah, menegakkan salat. Rukun kedua. Wassalatu hiya ruknun min arkanil Islam. Salat itu adalah rukun Islam. As-salawatul khamsul mafruḍah fil yaumi wal lailah. Dan salat 5 waktu yang diwajibkan itu ada siang dan malam. Ya, 5 waktu. Ini ma'asyiral ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Ini salat ya, rukun. Kapan orang tidak salat? Artinya dia tidak menyempurnakan bangunan keislamannya. Para ulama menyebutkan hukum meninggalkan salat terbagi dua. Ada yang meninggalkan karena tasahulan atau ta'amudan, bermudah-mudahan, atau dia menyepelekan, ya, tasahulan, ya, menyepelekan, atau tahawunan, atau dia bermudah-mudahan. Ini hukumnya tidak kafir, tapi dia berdosa dengan dosa yang besar. Yang kedua, ada yang meninggalkan sholat dengan ta'amudan, sengaja, ya, amidan, betul-betul menentang kewajiban sholat. Ini hukumnya kafir. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ahdu bainana wa bainahu as-salah. Perbedaan antara kita dan mereka, orang-orang kafir itu tentang sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, kemudian telah kafir, kata Nabi. Jadi kafir di sini kalau dia betul-betul menentang syariat sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib. Jadi nggak boleh meninggalkan sholat. Nah, itu pesan orang-orang tua kita zaman dulu. Nah, kamu merantau, mama tidak menginginkan kamu itu menjadi orang yang sukses, menjadi sarjana, ya. Tapi yang diinginkan itu jangan tinggalkan sholatmu. Itu orang tua zaman dulu. Beda zaman sekarang. Zaman sekarang orang-orang tua tidak mengingatkan anaknya untuk sholat. Kamu sudah besar, bisa atur diri sendiri. Penting banyak uang, bisa kirimkan ke kampung. Na'udzubillah. Jadi itu sholat. Wa dzakara ruknu tsalits, yang ketiga dari rukun Islam, kata beliau, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa zakatul lati hiya ruknun min arkanil Islam hiya zakatul mafruḍah fil amwal al mu'ayyanah. Yang ketiga dari rukun Islam yaitu menunaikan zakat, dan zakat yang termasuk rukun Islam itu bukan zakat fitri, tapi zakat apa? Zakat mal, zakat harta. Ini keliru. Ya. Kalau orang yang bayar zakat fitri setiap tahun di akhir bulan Ramadan dekati Idul Fitri, dia bayar zakat fitri, tetapi dia tidak pernah membayar zakat mal, artinya dia belum menunaikan rukun Islam yang ketiga. Ini ma'asyiral ikhwan. Jadi maksudnya adalah rukun zakat mal. Dan zakat mal ini ijma', sepakat para ulama bahwa dia adalah sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Adapun zakat fitri itu merupakan pendapat mayoritas di kalangan para ulama, bukan ijma'. Tidak semua para ulama sepakat untuk harus dikeluarkan zakat fitri. Ya. Tidak semua para ulama mengatakan wajib dikeluarkan. Itu hanya kalam jumhurul ulama, mayoritas ulama. Tapi kalau zakat mal, ketika telah sampai nisabnya, hitungannya dari kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat, dia wajib untuk mengeluarkannya bil ijma' menurut kesepakatan ulama. Siapa yang menyelisihi berarti dia menolak kesepakatan para ulama. Wa ruknur rabi', rukun yang keempat yaitu al-hajjil bait, haji ke rumah Allah, yaitu hajjul baitil ladzi huwa ruknun min arkanil Islam. Haji ke rumah Allah itu adalah rukun dari rukun Islam. Hajju baitillahil haram, yaitu berhaji ke Baitullah al-Haram
fil umri marratan wahida, ya, seumur hidup itu yang wajib satu kali saja. Yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah saja kalau punya kelebihan rezeki. Tapi yang wajib satu kali. Dzakara ruknul khamis, dan terakhir ma'asyiral ikhwah, yang kelima dari apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, shaumi Ramadan. Ini terbalik ya, kalau hadis yang Jibril di hadis kedua, yang keempat itu puasa dulu, nanti kelima haji. Tapi di sini haji dulu baru puasa. Fassaumul ladzi huwa ruknun min arkanil Islam, dan puasa itu rukun dari rukun Islam. Shaumu syahrul Ramadan fi kulli sanah, dan dimaksudkan sini adalah puasa di bulan Ramadan di setiap tahun. Jadi puasa bukan semua puasa, yang wajib hanya puasa Ramadan. Wal maqadirul madhkurah hiya al muayyanu li hududi tilkal arkan. Dan menjadi ukuran yang telah disebutkan, yang telah ditentukan, yaitu apa? Itu adalah batasan untuk rukun tersebut. Ya, itu batasannya. Fama kharaja anha falaysa min ar-rukniyati. Apa yang lebih maka bukan rukun. Seperti misalnya puasa Ramadan 30 hari. Kalau lebih bukan rukun namanya. Ya, puasa Ramadan yang menjadi rukun 30 hari saja, atau selama bulan Ramadan 30 atau 29 hari. Karena tanggal Hijriah itu tidak ada penanggalan 31, hanya 29 atau 30 saja. Baik, sama dengan haji, yang rukun satu kali saja, yang kedua, ketiga tidak. Makanya kata beliau, wal maqadirul madhkurah hiya al muayyanu li hududi tilkal arkan. Yang jadi ukuran rukun itu yang telah disebutkan saja. Ya, yang telah disebutkan saja. Fama kharaja anha falaysa min ar-rukniyati. Kalau yang keluar dari itu bukan rukun, tambahan. Wa in kana wajiba, walaupun itu adalah wajib. Ka sholatil Id, seperti sholat Id. Sholat Id itu sholat, ya. Tapi bukan sholat yang diwajibkan sebagai rukun sholat. Sholat Id itu hukumnya apa? Hah? Sunnah muakkad menurut sebagian para ulama. Sebagian ulama mewajibkan. Wal kusuf, demikian pula sholat gerhana, hukumnya apa? Sunnah muakkad, dan para ulama sebagian menyebutkan wajib. Indaman yujibuhuma, itu wajib menurut yang mewajibkan. Ya, menurut yang mewajibkan. Au zakatul fitri, atau zakat fitrah, au shaumin nadar, atau puasa nadar, itu wajib semua. Zakat fitrah, ya, menurut yang mewajibkan wajib. Menurut pendapat mayoritas di kalangan para ulama. Puasa nazar itu wajib kan? Tapi bukan dari rukun. Bukan dari rukun Islam, walaupun wajib juga dia. Puasa nazar tahu? Saya bernazar, kalau anak saya lulus di Universitas Islam Madinah menjadi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Itu namanya nazar. Dia mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Asalnya puasa 3 hari itu nggak ada, nggak wajib untuk dia. Tapi ketika dia bernazar, yang sunnah jadi wajib. Itu definisi nazar. Mewajibkan sesuatu yang asalnya tidak wajib. Ini ma'asyiral ikhwah. Ya. Wa hajjihi, demikian pula haji yang berkali-kali. Fa inna hadzal madhkurat allawati hunna wajibat. Semua itu wajib, imma ittifaqan wa imma 'inda qaumin min ahli ilmi. Itu adalah pendapat yang mengatakan ittifaq, sepakat akan wajibnya, ya. Bisa jadi juga menurut pendapat yang tidak mewajibkan dari ulama-ulama ahli ilmu. Fala tandriju fi haqiqatir rukni al-muta'alliqu biha. Maka tidak tercakup hakikat rukun yang berkenaan dengan hadis di atas. Jadi banyak yang wajib-wajib lain, ya. Puasa nazar, haji yang kedua kali, ketiga kali, tapi itu bukan rukun lagi namanya. Rukun itu hanya yang telah ditetapkan. Hadanallahu ikum ajma'in. Selesai dari hadis yang ketiga. Allahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.